Lebah apis dorsata itu dalam proses pengambilan madu itu sangat susah untuk dilakukan secara konvensional, yaitu dengan cara harus persiapan yang matang karena harus memanjat pohon yang sangat tinggi sekali. Halo Sobat Jagat, selamat datang di podcast Edukasi Satwa. Bersama saya hari ini Firly yang akan membahas topik yang kayaknya manis tapi menyengat nih. Apa ya kira-kira? Kali ini kita udah kedatangan narasumber yaitu Pak Lilik sebagai kurator dunia serangga. Sapa dulu mungkin Pak Lilik Sobat Jagat yang ada di rumah. Halo, saya Lili, kurator Museum Dunia Serangga Jagat Satwa Nusantara Taman Mini Indah. Kita akan bahas topik yang kayaknya manis tapi menyengat. Kira-kira apa nih Pak Lilik berarti? Ada yang tahu nggak? Yaitu lebah gitu. Nah, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol singkat kali ya Pak Lilik. Siap. Pertanyaan pertamanya dari aku mungkin dan Sobat Jagat juga nih yang di rumah kepo tentang lebah ini. Kalau misalkan di Indonesia sendiri, itu kan dikenal sebagai negara yang mega biodiversitas ya. Banyak banget spesies satwa yang ditemukan termasuk sama si lebah ini. Nah, untuk lebah sendiri yang paling populer dan paling sering dijumpai di Indonesia tuh seperti apa sih Pak Lilik jenis lebahnya gitu? Baik, pertanyaan sangat bagus sekali. Di Indonesia, pada umumnya ada 3 jenis lebah madu. Yang pertama ada Apis cerana, yang kedua Apis dorsata, dan ketiga adalah Apis mellifera. Nah, dari ketiga jenis lebah tadi yang biasanya dikonsumsi madunya sama masyarakat di rumah itu dari lebah yang mana, Pak? Biasanya teman-teman kita itu mengkonsumsi madu dari lebah Apis mellifera. Karena Apis mellifera ini yang lebah yang mudah dibudidayakan. Dibudidayakan. Jadi kalau misalkan si lebah Apis mellifera ini di Indonesia sendiri, di lokal itu banyak dibudidayakan ya Pak ya? Untuk lebah lokal kita ada jenisnya, yaitu adalah Apis cerana. Yaitu Apis cerana itu adalah lebah Asia. Dan lebah Apis cerana ini sudah terbukti kuat. Dia tahan dengan cuaca yang ekstrim, cuaca kelembaban yang tinggi, seperti itu, dan tahan dengan penyakit. Sementara yang lebah mellifera ini adalah lebah apis impor dari Afrika dan Eropa. Budidaya di Indonesia sangat tinggi karena dia sangat reproduktif sekali, menghasilkan madu dan juga cepat untuk berkembang biaknya. Oh, berarti keren banget ya Pak dari lebah si Apis mellifera sama Apis yang cerana. Nah, kalau yang tadi kan Pak Lilik sebut ada 3 jenis lebah ya yang dengan madu konsumsi. Itu yang si Apis dorsata ini kenapa Pak? Apakah ada khas sendiri atau bagaimana? Baik, untuk Apis dorsata ini adalah lebah madu liar. Dia sangat agresif dalam mempertahankan koloninya. Makanya dia tidak bisa dibudidayakan. Nggak bisa dibudidayakan? Ya, betul. Alasannya karena si karakteristik dari lebah itu sendiri? Ya. Oke, tapi untuk di Indonesia sendiri populasi Apis dorsata ini banyak apa? Untuk populasi di Indonesia sangat banyak. Biasanya dia tinggal di hutan-hutan, di pohon tinggi. Dia membentuk sarang terbuka di pohon-pohon tertinggi di hutan. Lebah Apis dorsata itu dalam proses pengambilan madu itu sangat susah untuk dilakukan secara konvensional, yaitu dengan cara harus persiapan yang matang karena harus memanjat pohon yang sangat tinggi sekali. Dengan kehati-hatian, dengan teknik skill pemanjatan, dengan memperhitungkan waktunya juga. Berarti untuk Apis dorsata memang sulit ya Pak untuk dibudidayakan. Betul. Lalu kalau misalkan untuk jenis lebah yang lainnya, itu untuk petani madunya cara menghasilkannya apakah lebih mudah atau bagaimana Pak? Untuk jenis lebah Apis cerana dan mellifera itu sangat mudah karena mereka jinak dan bisa diternak di dalam kotak-kotak. Kemudian asal daya dukung pakan di sekitarnya mendukung, mudah sekali. Berarti kalau yang Apis dorsata itu gimana Pak cara petani untuk mengambil madunya? Baik,
petani-petani kita di pinggiran hutan, itu cara panennya, pertama dia memperhitungkan waktunya dulu. Dia yang tahu biasanya ya, musimannya, kan dia per musim. Kemudian dia memperhitungkan ketinggiannya. Kemudian dia dengan memanjat dengan menggunakan pasak-pasak. Pohon itu dipasak untuk bisikan kaki ke atas. Kemudian dibekali dengan daun-daun kering dan daun basah, kemudian dibakar sehingga akan menciptakan asap. Sehingga ketika dia naik mendekati sarang lebah, lebah tersebut akan pergi karena ada asap. Gitu. Dan petani-petani kita ini sudah mulai sadar bagaimana cara panen madunya. Wah, berarti dengan banyaknya upaya yang dilakukan, kita sebagai masyarakat harus bijak ya Pak dalam mengambil madu hutan ini. Tepat sekali. Dalam proses pengambilan madu, Apis dorsata harus sangat bijaksana sekali. Kalau tidak dengan bijaksana, maka lebah madu liar atau Apis dorsata itu akan punah. Seperti itu. Baik Pak, kalau misalkan tadi kita juga udah sempat menyinggung yang namanya Apis mellifera ya Pak. Ya. Kenapa di dalam industri lebah impor ini Apis mellifera menjadi primadona Pak? Benar sekali bahwa lebah Apis mellifera yang berasal dari Eropa dan Afrika sekarang sedang menjadi tren di kalangan peternak-peternak lebah madu. Karena populasi, kecepatan dalam reproduksi sangat cepat sekali dan menghasilkan madu yang cukup banyak. Seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan ada plus itu juga ada minus, Pak. Yang tadi Pak Lilik sebutkan kalau Apis mellifera ini bereproduksinya cepat sekali ya gitu. Ya. Nah, untuk tantangannya sendiri itu apa Pak dari Apis mellifera ini? Tantangan bagi peternak Apis mellifera yaitu adalah penyakitnya. Jadi dia rentan dengan penyakit, yaitu ada namanya kutu yang bisa merusak koloni tersebut. Kalau kutu ini juga berlaku untuk jenis-jenis lebah lain atau memang ada kebanyakan di Apis mellifera penyakitnya itu gitu? Kalau Apis cerana, dia sangat menjaga kebersihan dari sarangnya. Dia selalu melakukan grooming sesama teman, grooming, saling bersihkan. Jika ada tungaunya, dia akan buang keluar. Seperti itu. Jadi ternyata lebah aja tuh punya karakter masing-masing ya Sobat Jagat ya. Wah, berarti dengan penjelasan Pak Lilik yang sangat-sangat lengkap tadi dan informatif, mungkin saya mau ringkas nih ya Pak ya. Siap. Ada tadi Apis dorsata, merupakan lebah hutan yang dia karakteristiknya agresif dan susah untuk diternakan, betul? Kemudian ada Apis mellifera yang dimana merupakan lebah impor dan juga menghasilkan madu yang kualitasnya cukup tinggi. Terus juga ada satu lagi Apis cerana, Apis cerana yang dimana merupakan lebah lokal yang jinak dan juga adaptif. Nah, kalau misalkan dari Pak Lilik sendiri untuk pesan-pesan untuk Sobat Jagat di rumah, ada yang mau disampaikan nggak Pak tentang lebah ini? Misal apakah lebah itu bisa dipelihara di rumah atau bagaimana gitu? Baik, pesan saya bahwa apapun itu jenis lebahnya, baik impor maupun lokal, mereka punya satu peranan yang sangat penting bagi bumi, yaitu penyerbuk. Penyerbuk. Tanpa penyerbuk, maka ketahanan pangan kita akan terganggu. Buah-buahan akan tidak ada. Seperti itu. Berarti bisa saya simpulkan kalau misalkan lebah ini memiliki peranan yang sangat-sangat penting bagi lingkungan dan ekosistem ya Pak Lilik ya. Dan juga dengan banyaknya jenis satwa spesies yang ada di Indonesia ini dengan tingkat biodiversitas yang sangat tinggi, sesosok dari lebah aja itu banyak banget karakteristiknya ya Pak ya. Betul. Beraneka ragam. Wah, ternyata dari obrolan hari ini tentang lebah itu banyak banget yang bisa kita pelajari ya Sobat Jagat, di mana lebah ini sebagai penyerbuk alami yang berperan penting sebagai ekosistem dan juga jenis-jenis lebah yang punya karakteristik masing-masing. Kalau misalkan kalian suka sama konten edukasi satwa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikuti terus Jagat Satwa Nusantara. Lindungi satwa, edukasi generasi. Sampai jumpa!